Oke guys, balik sama gue lagi Bang Bukwip. Kali ini melanjutkan kisah yang kemarin. Setelah Sitara yang awalnya hidup damai dalam menuntut ilmu dan akan menemukan masa depan yang cerah, lalu terjadi pembantaian dan akhirnya Sitara sampai pada nasib yang lumayan mengenaskan. Kita sampai saat Sitara berhadapan dengan Sorgatani. Sebut saja seperti itu. Dia merupakan istri dari Tuloy yang dimaksud ya guys, yang menginginkan buku berharga salinan elemen karya Euclid. Sitara juga oh jadi ini orangnya yang menyebabkan kekacauan yang dia alami demi sebuah buku yang dia rampas ini. Sitara tetap berusaha tenang dan halus mengatakan, untuk apa buku yang tidak berguna ini tuanku? Pengetahuannya sudah umum dan tidak perlu didalami lagi maksudnya. Tapi jawaban Sorgatani ini lumayan epik juga. Dia mengatakan, aku tahu itu. Wajar bagi kaummu jika beranggapan seperti itu. Justru bagi kami ini adalah awal di padang stepa ini. Bagi seorang calon ratu sudah sewajarnya mengetahui hal atau pengetahuan yang berguna untuk diajarkan kepada penerusnya. Apalagi aku tahu kaum kalian sudah menghitung perhitungan bintang dan tahu perhitungan ukuran bumi. Itu luar biasa. Sitara yang mendengar itu merasa tertampar ya. Dia terpaku bukan karena terjawab. Dia terpaku karena menahan marah. Ibarat kata guys, bangsa Mongol ini dia mau kehidupan yang baik untuk generasi dan orang-orangnya, tapi membantai orang lain untuk itu. Membuat kami menderita, lalu menjadi penolong dan membuat kami berterima kasih. Bagi orang lain biarkan aja, tapi bagiku cuman aku yang gak boleh merupakan kemarahan ini. Jadi ya begitu, mau gimana lagi. Bukunya mau dipelajarin semua ya sama Sorgatani. Niatnya mau agar buku itu bisa Sitara jaga, malah mau dipelajari semua. Sitara nggak ada pilihan lain dan berat hati nanti ngajarin tentang buku itu. Nah, lalu mulai ngajarin Sorgataninya itu saat sesudah musim badai menjelang musim semi. 8 tahun kemudian, BTW sebenarnya ada loncatan 3 dan 3 tahun ya. Tapi itu singkat banget. 3 tahun loncatan waktu dari saat Sitara mulai jadi guru dan dayang atau pelayan Sorgatani. Sitara sudah banyak berubah dan jauh lebih tenang. Dia juga sudah mulai dipercaya. Dan pertama kalinya dia melihat Genghis Khan. Oh, jadi ini barbar yang dimaksud. Maksudnya pemimpin Mongolnya. Oh, jadi itu. Lalu 3 tahun setelahnya mati ya. Maksudnya Genghis Khan-nya ya. Karena sudah waktunya. Memang pas ya sama sejarahnya di tahun itu. Kita dilihatkan Tuloy yang sangat merasa bertanggung jawab ya di situ. Dia bukan hanya harus bersiap 2 tahun lagi menjadi kaisar, tapi juga harus bisa memenuhi ekspektasi ayahnya. Lalu 2 tahun kemudian, pesta besar dan pelantikan kaisar baru pun akan segera dilaksanakan. Tepat pada 8 tahun kemudian yang gue bilang. 何か硬いものか。これって。新帝万歳。Sangat tidak bisa ditebak juga ya guys, yang jadi kaisar gue kira Tuloy. Bukan dia, melainkan kakaknya yaitu Ogedei. Yap, sejarahnya memang begitu, ceritanya tepat. Tuloy di samping lega karena nggak usah mengemban urusan politik, dia juga nggak enak sama Sorgatani yaitu istrinya karena tidak bisa jadiin dia permaisuri atau ratu. Sorgatani sebenarnya tidak keberatan dengan itu, tapi sepertinya ada yang dia khawatirkan. Dia pun membuntuti Sitara dan ingin berbicara empat mata. Apa yang ingin dibahas? Sorgatani ingin Sitara pergi dari sisinya. Bukan dipecat, tapi seperti mengulurkan tali dengan maksud ingin Sitara jadi mata-matanya. Dan dari situ videonya gue akhiri dulu ya guys. Oke deh, sampai sini aja dulu. Gue harus deadline juga. Jadi nanti kita lanjutin besok. Makasih semua yang udah nonton. BTW Sitara secara nggak langsung dapat kebebasan ya, karena bisa pergi dari keluarga itu atau cengkraman Sorgatani. Sorgatani juga sudah terlanjur percaya dengan Sitara. Jadi dia rasa bisa mengontrolnya dari jarak jauh untuk dijadikan mata-mata. Tapi apakah akan terbaik untuk Sitara? Dan apakah yang bakal terjadi problemnya? Kita masih belum tahu ya. Sitara sebenarnya nggak peduli juga ya tentang siapa yang bakal jadi kaisar. Kesannya seperti orang Indonesia yang nggak ikut nyoblos karena muak sama pemilu. Maksudnya Sitara nggak peduli gitu. Karena siapapun jadi kaisarnya, dia masih sengsara. Tapi semoga aja nggak tambah sengsara. Alasan Genghis Khan memilih Ogedei sebenarnya alasannya sangat simpel. Biar nggak ada perpecahan antara satu ular dengan banyak kepala. Walau Tuloy kira dia yang disayang karena banyak pasukan, harta dan peninggalan Genghis Khan yang dikasih ke dia, dia bukanlah yang dipilih sebagai kaisarnya.
cukup alright ya. Oke deh, sampai sini aja. Semoga enjoy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ngopi. Bye bye.